Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ini kelas 7? Oke, kelas 7A. Ibu hari ini akan melakukan bimbingan kelompok untuk kelas 7A dengan tema self harm. Nah, di sini adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini sendiri, yang pertama ada peserta didik memahami pengertian dari self harm itu sendiri apa. Yang kedua ada peserta didik dapat memahami jenis-jenis self harm. Yang ketiga ada peserta didik memahami akibat dari self harm itu sendiri. Selanjutnya, apakah kalian siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Siap? Oke. Ini udah kelihatan ya, di depan ada PPT atau PowerPoint mengenai self harm itu sendiri. Ada yang tahu self harm itu apa? Melukai diri sendiri. Selanjutnya ada lagi? Self harm itu apa? Oke, lanjut ya. Jadi self harm itu menurut Maidah 2013 menemukan bahwa perilaku melukai diri sendiri atau self harm merupakan bentuk penyaluran emosi negatif akibat dari rasa sakit psikis yang dirasakan oleh pelakunya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa situasi yang dirasa mendukung dalam melukai diri adalah kesepian dan merasa mendapat diskriminasi dari lingkungan serta perasaan yang tak dianggap. Jadi, self harm ini yaitu bentuk penyaluran emosi akibat dari rasa sakit itu sendiri. Nah, ada lagi faktor remaja melakukan self harm. Nah, di sini tuh ada faktor-faktor remaja yang melakukan self harm itu sendiri. Yang pertama karena merasa kesepian. Jadi seseorang yang merasa kesepian itu pasti dia itu melakukan self harm itu. Yang kedua ada kesulitan dalam menanggapi pengalaman yang negatif. Kesulitan dalam menanggapi pengalaman yang negatif ini contohnya ketidakmampuan mengatur emosi yang muncul akibat stres dan kurangnya dukungan dari teman, keluarga, dan lainnya. Yang ketiga ada toleransi yang rendah terhadap masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah cenderung mengatasi masalah dengan emotion focus coping. Apa sih Bu emotion focus coping itu? Jadi emotion focus coping itu strategi untuk mengelola emosi yang timbul dari stres atau kesulitan tanpa mengatasi penyebab masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada pola komunikasi yang buruk dengan orang tua. Jadi, faktor remaja melakukan self harm itu bisa juga dari pola komunikasi yang buruk dengan orang tua. Contohnya tidak mau bercerita masalahnya apa, apapun tidak mau diceritakan. Nah, itu jadi pola komunikasi yang buruk dengan orang tua. Selanjutnya nih ada lagi dampak nih. Ternyata self harm itu berdampak sangat besar. Yang pertama ada patah tulang, yang kedua ada isolasi sosial, yang ketiga ada perasaan malu, jijik dan bersalah terhadap diri sendiri, yang keempat ada harga diri dan citra yang buruk, yang kelima ada muncul jaringan paru permanen, yang keenam ada pedon, syaraf, pembuluh darah dan otot yang cedera. Yang ketujuh ada kelemahan permanen atau mati rasa di area tertentu. Yang kedelapan ada kehilangan anggota badan. Yang kesembilan ada kerusakan multi organ. Yang kesepuluh ada infeksi. Yang kesebelas ada keracunan darah. Yang ke-12 ada kematian. Jadi dampak self harm itu sendiri banyak dampaknya. Ya,
Contohnya tadi kematian, infeksi, ya. Selanjutnya ada cara mengatasi self harm. Nah, di sini ada nih caranya untuk mengatasi self harm. Cara mengatasi self harm itu ada 4. Yang pertama ada mencari bantuan. Nah, untuk mencari bantuan ini sendiri, jadi teman-teman itu pasti punya teman terdekat. Nah, jadi kalian bisa berbicara atau bercerita tentang kondisi kalian kepada teman terdekat itu sendiri. Nah, dengan membicarakan langsung kepada teman terdekat, kalian itu akan merasa mengurangi dorongan untuk self harm itu sendiri. Jadi kalau kalian udah bercerita nih ke temannya, jadi kalian teh nggak jadi aku teh self harmnya udah merasa udah mengurangi gitu kan untuk self harm, untuk melakukan self harm itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada mengenali kondisi. Kalian bisa mengenali kondisi diri individu, perlu untuk mengenali kondisi dan situasi seperti apa yang mendorong individu melakukan self harm. Individu itu perlu menjauhkan barang-barang yang biasa digunakan untuk melakukan self harm. Contohnya pisau, gunting, cutter, silet, kaca, dan sebagainya. Selanjutnya ada ekspresikan emosi negatif yang dirasakan individu yang pada suatu kondisi sedang merasa sedih, untuk dapat meluapkan emosinya seperti berteriak, menangis. Nah, jadi kalian bisa mengganti atau mengekspresikan emosi negatif yang dirasa itu dengan berteriak, menangis. Jadi jangan sampai melukai diri sendiri, dan diarahkan kepada individu untuk dapat menuliskan perasaan negatif yang sedang dirasakan. Boleh itu nulis di kertas atau dulu pernah ada catatan-catatan kan, buku-buku. Boleh itu dengan cara menulis. Dengan begitu individu itu dapat menyimpulkan perasaan apa yang sedang dirasakan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada temukan perilaku pengganti. Nah, temukan perilaku pengganti ini, jadi individu yang merasakan kesedihan, yang berpikiran untuk melakukan self harm, dapat mengalihkan perhatian kepada kegiatan yang bermanfaat. Contohnya kegiatan seperti main bola, bermain slam, bermain musik, dan kegiatan yang lain dapat menyita waktu dan perhatian. Jadi itu perilaku pengganti individu agar tidak melakukan self harm. Mungkin itu pemaparan materi untuk bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih kurang mengerti tentang self harm, boleh ditanyakan. Oke, ada yang mau ingin bertanya? Bu, aku mah gini misalnya. Bu, aku mah ini boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Tidak. Oke. Jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh menyimpulkan apa itu self harm. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu self harm? Siapa aja boleh. Boleh? Apa itu self harm, Teh? Ada yang mau menyimpulkan apa itu self harm? Self harm itu perilaku melukai diri sendiri, dan banyak sekali dampak. Faktornya apa aja?
Dan untuk mengatasinya ada apa aja? Mencari bantuan, mengenali kondisi, mengekspresikan emosi, menemukan perilaku pengganti. Oke, berarti sampai sini tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, mungkin itu saja untuk bimbingan kelompok kali ini. Dan selanjutnya nanti kita akan ada konseling kelompok dan ibu nanti akan membuat angket mengenai self harm. Jadi kalian boleh isi nanti mengenai self harm ini sendiri. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan untuk bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini boleh diisi dulu ya namanya sama nomor HP-nya ya. Baik, dari sini. Buka, asalnya satu aja, nanti chat ke ibu iniin aja. Abunya